Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai penerapan dari persamaan Schrödinger ya. Yang kemarin kita sudah sampai di pembahasan untuk kasus yang partikel bebas ya. Jadi kita di sini masih dalam problem satu dimensi nih. Jadi fungsinya pun masih dalam bentuk fungsi satu variabel ya. Oke, sebelum lanjut ke kasus yang lain, mungkin saya review sedikit dulu ya mengenai solusi dari persamaan gelombang untuk kasus partikel bebas. Karena nanti ini akan kepake untuk eh, perhitungan selanjutnya ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menghitung dua kali untuk kasus yang sama gitu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi untuk kasus partikel bebas, untuk kasus ini tidak ada gaya eksternal yang bekerja sehingga kita bisa setting Vx-nya atau potensial pengganggunya sama dengan 0 ya, maka di titik manapun maka kita bisa tulis ulang persamaan Schrödinger-nya menjadi seperti ini ya. Saya rasa nggak ribet lah, kalian tinggal bikin V-nya 0 nanti kan dapat fungsi gelombangnya seperti ini. Nah, bentuk fungsi gelombang ini dimana kita misalkan ini sebagai K kuadratnya ya, ketika pindah ruas ke kanan jadi plus K kuadrat. Intinya, bentuk dari persamaan diferensial di sini merupakan persamaan diferensial untuk yang osilasi ya atau osilator harmonik gitu. Maka solusinya pun dalam bentuk sinusoidal maupun dalam bentuk eksponensial, tapi eksponensial di sini dalam bentuk IKX dan juga minus IKX ya. Jadi ada dua format yang bisa kita pilih, oke? Nah, format yang lebih gampang kita mengambil bentuk eksponensial karena perhitungannya nanti nggak serumit trigonometrinya ya. Jadi kita ambil bentuk yang eksponensial. Memang tapi ada beberapa kasus kita bisa pakai yang sinusoidalnya gitu. Oke. Untuk yang bentuk eksponensial ya kita akan lihat apa fisisnya ya. Kemarin sudah sempat saya bahas di video sebelumnya ya. Untuk bentuk pertama ini dia merepresentasikan sebuah gelombang yang bergerak ke arah sumbu X positif. Jadi kalau kita lihat di sini IKX-nya positif X-nya, maka artinya gelombang tersebut bergerak ke arah sumbu X positif. Sedangkan untuk bentuk gelombang kedua ini merepresentasikan sebuah gelombang yang bergerak ke arah sumbu X negatif. Karena X-nya kita lihat minus I dikalikan KX jadi min I KX ya. Jadi X-nya negatif, maka dia gelombangnya bergerak ke arah sumbu X negatif seperti itu. Dengan AB di sini merupakan intensitas kedua gelombang ya. Nanti bisa berkaitan dengan probabilitas juga seperti itu. Oke. Dimana intensitasnya ini rumuskan atau dihitung dalam bentuk kuadrat amplitudonya ya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi bentuk kuadrat ini bukan berarti kalian tinggal kuadratkan langsung ya, jadi harus hati-hati juga memaknainya. Bentuk kuadrat di sini artinya kuadrat konjugat. Jadi kalian kalikan dengan bentuk konjugatnya ya. Artinya kalau ada I di fungsi A atau B, maka bentuk kuadratnya dikalikan dengan bentuk minus I-nya ya, seperti itu. Oke. Kemudian dari bentuk fungsi gelombang yang versi lengkapnya ya yang bergantung waktu, kalau kita ambil kasus di mana ada sumber akselerator ya berada pada X mendekati minus hingga artinya jauh di sebelah kiri gitu ya sumber akseleratornya, sumber partikelnya, kemudian dia nanti bergerak gitu ke arah sumbu X positif, maka dengan mengemisikan partikel pada laju I partikel per detik, di sini menunjukkan kerapatan partikelnya nih karena dia menunjukkan sekian jumlah partikel ya per detik ya yang melalui suatu penampang lintangnya lah ibaratnya. Oke. Jadi anggaplah akselerator tadi dia mengemisikan partikel pada laju I partikel per detik. Jadi sekian partikel I partikel per detik ya. Dengan momentumnya P-nya sama dengan H bar K dalam arah X positif. Karena keadaannya adalah sumbernya jauh di sebelah kiri, maka otomatis ketika diemisikan, si partikel akan bergerak ke sumbu X positif, ke kanan terus, seperti itu ya. Nah, karena partikel bergerak dalam arah X positif, maka kita bisa membuat B-nya sama dengan 0, kayak gitu. Karena ingat, yang bentuk minus IKX itu untuk menyatakan gelombang yang bergerak ke arah X negatif ya. Jadi kita bisa hilangkan. Karena dalam kasus ini pasti semua partikelnya akan terus bergerak ke kanan ya. Jadi hanya ada suku pertamanya aja kayak gitu.
Nah, maka dengan demikian kerapatan arus partikelnya menjadi J-nya ya nanti akan seperti ini. Dengan rumus J yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya ya. Kalian bisa hitung dengan psinya hanya suku ini doang, A E pangkat IKX min omega T ya. Disubstitusikan ke persamaan J-nya nanti akan diperoleh bentuk J-nya seperti ini ya. H bar K per M dikalikan amplitudo kuadrat A ya. Kayak gitu. Nah, di mana nilai J ini haruslah sama dengan jumlah arus atau jumlah partikel per detik ya. Arus I partikel per detik yang diemisikan oleh sumber. Jadi J-nya bisa kita ganti dengan nilainya adalah I. Karena J kan kerapatan arus, artinya berapa banyak arus per satuan detiknya ya. Kayak gitu. Jadi diganti dengan I partikel per detik. Oke, dengan J-nya diganti I, maka kita bisa peroleh nilai koefisien A-nya ya, gitu. Oke, seperti itu untuk gambaran kasus partikel bebas. Nah, sekarang kita masuk kasus yang lain, yaitu ada potensial pengganggu. Kalau tadi kan potensialnya 0 ya. Untuk potensial pengganggu yang pertama, ini kita pakai fungsi potensial step atau step potensial atau potensial tangga lah orang menyebutnya ya. Untuk kasus yang kita ambil terlebih dahulu, di sini E-nya kita anggap energi partikelnya lebih dari potensial pengganggunya V0 ya. Nah, di mana fungsi potensial stepnya dirumuskan seperti ini. Potensialnya bernilai 0 ketika X-nya kurang dari 0 dan bernilai V0 untuk X-nya lebih dari 0. Nih ya. Jadi untuk daerah sebelah kiri nilai potensialnya 0. Bisa kita bilang ini daerah yang bebas, nggak ada pengganggu. Dan ini daerah sebelah kanan ini untuk yang ada potensial V0 ya. Di mana V0 ini dia suatu konstanta yang positif ya. Ini konstanta yang positif. Oke. Nah, misalkan untuk yang X yang kurang dari 1 kita sebut sebagai X kurang dari 0 kita sebut sebagai daerah 1 dan untuk yang X-nya lebih dari 0 kita sebutnya sebagai daerah 2 ya untuk membedakan ada dua batas potensial berbeda di situ. Atau kita menyebutnya ada dua daerah medium ya, ada satu batas di sini membatasi dua daerah medium yang berbeda ya. Nah, maka dalam daerah 1, persamaan Schrödinger itu akan identik dengan persamaan untuk partikel bebas karena V-nya tadi adalah 0 di daerah 1 ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi, bentuk persamaannya akan sama seperti ini ya, dengan K-nya pun sama, akar 2 ME per H bar kuadrat. Solusinya pun sama kayak tadi yang partikel bebas ya. AEIKX ada yang E pangkat minus I K1X. Seperti itu gitu. Jadi kita nggak perlu menghitung dua kali ibaratnya. Kemudian untuk daerah 2 persamaan Schrödingernya akan menjadi bentuknya seperti ini. Jadi konstantanya sekarang 2M E minus V0 per H bar kuadrat dikalikan psi 2 ya. Kayak gitu. Jadi karena di sini ada potensial pengganggu, maka ini ada pengurangan minus V0. Ya, kalian tinggal susun ulang aja persamaan Schrödingernya, nanti akan diperoleh seperti ini ya. Dengan mensubstitusi Vx-nya adalah V0. Oke. Dan karena E di sini lebih dari V0, maka bentuk pengurangan E minus V0 ini berartilah akan bernilai positif ya. Jadi dengan kata lain, konstanta di sini pun itu nilainya konstanta yang positif ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai K2 kuadrat atau K2-nya adalah akar 2M E minus V0 per H bar kuadrat ya. Nah, nanti dari sini karena dia konstanta yang positif, kalau pindahkan ke kiri, ini minusnya hilang jadi plus ya. Maka dari bentuk yang ini pun juga mirip-mirip kayak untuk yang partikel bebas ya. Persamaan diferensialnya yaitu persamaan diferensial osilasi juga, osilator harmonik ya. Maka solusinya pun sama. Jadi ada IK2X dan ada minus IK2X. Di sini koefisiennya C sama D. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini si gelombang partikel gelombangnya itu melalui suatu dua medium yang berbeda, maka harus kita terapkan di persyaratan batasnya ya, yaitu ketika di X sama dengan 0. Karena fungsi gelombang itu jelas harus continue di titik manapun ya, di daerah manapun ya, maupun di dua medium yang berbeda. Gitu. Jadi ketika di perbatasan inilah harus ada syarat-syarat yang ditetapkan untuk memenuhi hubungan yang tadi ya.
bahwa fungsi gelombangnya harus kontinu. Nah, maka syarat pertama yang pastinya adalah ya karena tadi fungsi gelombangnya harus kontinu di perbatasan tadi, maka nilai fungsi gelombangnya harus sama nih antara psi 1 yang ini dengan psi 2 yang ini ya. Ketika x-nya kita substitusikan sama dengan 0. Nah, jadi kalau kalian substitusikan x-nya 0 ke sini untuk yang psi 1, maka ini tinggal a plus b ya, karena e pangkat 0 kan 1. Begitu juga yang ini e pangkat minus 0 kan nggak ada juga ya. Intinya e pangkat 0 juga, ini 1. A plus b. Untuk yang psi 2 maka sama kayak tadi e pangkat 0 1, ini pun juga e pangkat 0 juga 1, maka tinggal c plus b. Jadi dapatlah persamaan pertama ini ya, a plus b sama dengan c plus d. Kayak gitu. Itu untuk syarat pertama. Selalu nilai fungsi gelombangnya harus sama di antara dua batas medium tadi, kayak gitu ya. Kemudian syarat kedua yaitu dari syarat batas turunan fungsi gelombangnya. Jadi yang pertama fungsi gelombangnya dia harus sama di antara dua medium. Yang kedua adalah turunannya pun harus sama, harus kontinu ya di perbatasan x sama dengan 0 tadi. Nah, maka kalian harus turunkan dulu persamaan gelombang yang ini ya. Turunkan terhadap x, maka nanti IK1 ke bawah ya, IK1A E pangkat IK1X. Tapi kebetulan karena x-nya di sini kita substitusikan 0, maka yang E pangkat 0 jadi 1 ya, maka tinggal IK1A. Begitu juga nanti yang ini minus IK1 ke bawah, jadi minus IK1B E pangkat 0 kan 1. Intinya hanya ada IK1A minus IK1B di sini ya. Begitu juga untuk yang fungsi gelombang daerah 2, kalau kita turunkan, maka nanti IK2 ke bawah sini, jadi IK2C E pangkat 01. Ini juga sama ya. Minus IK2 ke bawah, jadi minus IK2D E pangkat 01. Jadi intinya di yang daerah 2 itu ada bentuk IK2C minus IK2D. Nah, sama kan sama yang tadi untuk yang fungsi gelombang daerah 1. Nanti I-nya bisa kita hilangkan, maka bersisa ini doang nih. K1A min B sama dengan K2C min D. Seperti itu. Ya, jadi diperolehlah di sini syarat-syarat batasnya ya, yaitu fungsi gelombangnya dia harus kontinu, begitu juga untuk yang fungsi turunannya ya. Nah, dari dua persamaan inilah kita akan coba cari hubungan dari masing-masing koefisien A, B, C, D di sini ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita cari hubungan dari masing-masing koefisiennya, kita lihat lagi kembali makna fisis dari masing-masing bentuk fungsi gelombang ya untuk daerah 1 dengan daerah 2 ya. Oke. Maka kalau kita misalkan lagi ya, ada partikel datang memasuki potential step sekarang kasusnya. Kalau tadi kan dia partikelnya bebas. Sekarang memasuki potential step dari sumbernya sama, dari jauh sebelah kiri ya, di daerah sebelah kiri, dari minus tabur hingga datangnya. Nah, maka koefisien A pada gelombang psi 1 itu merepresentasikan gelombang datangnya, yaitu gelombang pada X kurang dari 0 ya, bergerak menuju potensial step pada X sama dengan 0. Kayak gitu. Itu untuk yang A. Kita lihat kenapa dia bisa kita representasikan sebagai gelombang datang, karena di sini yang koefisien A nilai X-nya adalah positif ya, IK1X. Berarti dia gelombang yang bergerak ke arah sumbu X positif. Jadi dari sumbernya di kiri bergerak ke arah sumbu X positifnya, berarti kan sama aja kayak gelombang datangnya ya, partikel datangnya. Seperti itu. Oke. Sedangkan koefisien B pada psi 1 itu merepresentasikan gelombang pantulnya ya, yaitu gelombang pada X yang kurang dari 0 atau yang minus tadi, minus 0 ya, bergerak kembali menuju X yang minus tak berhingga ya. Jadi dari X yang negatif dia balik lagi ke X yang minus tak berhingga. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi untuk yang psi 1. Di sini B-nya adalah E pangkat minus IK1X. Nah, karena minus berarti kan dia artinya gelombangnya itu bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Nah, berarti kan dia bergeraknya ke arah sumbu X negatif di sini nih. Di perbatasan daerah 1 ya, berarti dari sini dia bergerak ke arah sumbu X negatif nih. Nah, maka
kita bisa katakan bahwa gelombang untuk yang B ini itu memang bisa menunjukkan gelombang untuk yang gelombang pantulnya ya. Jadi yang A itu untuk yang partikel datang atau gelombang datangnya, ketika menumbuk di perbatasan medium ini, gelombangnya ada yang dipantulkan, yaitu nggak lain adalah yang koefisien B ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang psi 2, koefisien C pada psi 2 itu merepresentasikan gelombang transmisinya. Gelombang pada daerah X positif bergerak menuju titik X sama dengan 0. Bergerak menjauhi titik X sama dengan 0 ya. Jadi gelombang transmisi yang pada daerah X-nya positif bergerak menjauhi titik X sama dengan 0. Kita lihat yang C untuk di sini, koefisien C dia eksponensialnya IK2X. Karena IK2X-nya itu positif, maka dia artinya berarti gelombangnya bergerak ke sumbu X positif. Tapi di daerah 2 ya. Nah, jadi di daerah 2 di sini ada gelombang lagi yang bergerak ke arah sumbu X positif ke sini. Berarti kan kayak semacam ada gelombang terusannya ya atau transmisinya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk koefisien D itu tidak mempunyai arti fisis dalam kasus ini. Karena nggak ada gelombang yang bergerak menuju titik X sama dengan 0, menuju perbatasannya itu dalam daerah 2 ya. Sehingga kita bisa setting nilai D-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kan tadi kalau kita lihat D di sini dia eksponensialnya minus IK2X. Berarti kan gelombangnya bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Berarti di daerah 2 ini ada lagi gelombang yang bergerak ke arah sumbu X negatif nih. Nah itu kan nggak mungkin ya. Karena kan tadi awalnya si gelombang datang ini menumbuk di perbatasan ini. Kemudian ada yang dipantulkan. Dan ada juga yang diteruskan ya. Nah setelah diteruskan lagi, nggak mungkin ada lagi yang kembali ya. Ada yang nggak mungkin balik lagi gitu. Jadi jelas D-nya kita bisa setting sama dengan 0. Gitu. Oke. Jadi dari sini, karena D-nya sudah kita setting sama dengan 0, maka nanti persamaannya akan lebih sederhana. Yang persamaan 1 dari syarat batas pertama itu bersisa tinggal A tambah B sama dengan C. Kalau yang dari syarat batas kedua, maka persamaannya tinggal K1A min B sama dengan K2C ya. Nah, dari sinilah kita tinggal cari hubungan masing-masing koefisiennya ya, A, B, C-nya. Oke. Maka yang terpenting di sini kita cari hubungan B dengan A-nya akan diperoleh seperti ini, dan juga hubungan C dengan A-nya nanti juga akan diperoleh seperti ini ya. Kenapa hubungan ini yang penting, B dengan A, C dengan A? Karena dari situlah ada fisis yang bisa kita ambil ya, yaitu pertama terkait dengan koefisien refleksi atau R kita lambangkan di sini. Di mana kita definisikan koefisien refleksi itu sebagai kerapatan arus partikel pada gelombang yang dipantulkan dibagi dengan kerapatan arus partikel pada gelombang datangnya. Nih. Jadi kerapatan arus yang untuk gelombang pantul dibagi dengan kerapatan arus untuk gelombang datang. Jadi sebenarnya R ini bisa kita katakan juga bahwa kayak semacam probabilitas untuk gelombang tadi dipantulkan ya. Atau persentase berapa banyak sih gelombang yang dipantulkan gitu dari sekian gelombang yang datang atau partikel yang datang ya. Nah, karena di sini berkaitan dengan kerapatan arus, di mana kita sudah perhitungkan bahwa kerapatan arusnya untuk bentuk eksponensial ya, maka dia akan dapat seperti ini, H bar K per M dikalikan A kuadrat. Ini untuk yang kerapatan arus partikel datang nih, ya. Nah nanti untuk yang kerapatan arus partikel yang dipantulkan, ya bedanya tinggal dipakai dengan B kuadrat ya. Dengan K-nya sama, karena dia sama-sama di daerah 1, jadi nilai K-nya sama. Nah, kalau substitusikan ke sini ya dibagi, nanti yang koefisien ini hilang semua ya. Nanti bersisa tinggal B kuadrat dibagi A kuadrat. Kebetulan bentuk B per A-nya sudah ada nih yang ini, maka kita tinggal kuadratkan. Tapi ingat, pengkuadratan di sini bukan berarti langsung dikuadratin ya. Yaitu dia sama aja dengan kuadrat konjugat. Jadi kalau di sini ada I, kalian harus rubahnya dengan minus I dikalikannya ya. Kebetulan di sini nggak ada I, jadi kita bisa langsung kuadratkan saja. Kayak gitu. Oke, untuk detailnya kita akan bahas ya, perincian dari rumusan hubungan di sini ya. Oke. Kemudian
Terkait dengan koefisien transmisi atau T. Dengan cara yang sama, kita bisa definisikan sebagai perbandingan kerapatan arus partikel yang ditransmisikan dengan arus partikel datangnya. Jadi J transmisinya dibagi dengan J insidennya. Nah, ini juga bisa kita katakan bahwa ini sama aja probabilitas atau peluang si partikel tadi untuk ditransmisikan atau gelombang tadi untuk ditransmisikan ya. Kalau refleksi berarti probabilitas untuk partikel tadi untuk dipantulkan. Kalau transmisi berarti untuk yang ditransmisikan ya. Nah, maka dengan rumusan yang sama J yang tadi, bedanya J transmisinya maka dia adanya di sini H bar K2 ya. Karena dia di daerah kedua dikalikan dengan C. C itu untuk koefisien transmisi C kuadrat ya dibagi M, nanti dapatnya dibagi dengan yang insidennya, nanti yang tersisa hanya K2 per K1 ya. Dan ini tinggal C per A nih. Kebetulan C per A-nya juga sudah dapat dari yang sini ya. Nah, karena nggak ada I-nya lagi, berarti kita bisa langsung dikuadratkan saja ya. Nanti dikalikan dengan K2 per K1 akan diperoleh seperti ini. Gitu. Dari hubungan T sama R yang tadi, kalau kalian jumlahkan, dia nilainya akan sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi probabilitas total antara yang dipantulkan dengan yang ditransmisikan jelas sama dengan 1. Ya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk detail perhitungannya kita bahas sedikit ya. Kita lihat biar ada gambaran sedikit cara penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Nah, di sini dari fungsi gelombang untuk daerah potensial step ya, untuk kasus E lebih dari V0, ini untuk yang daerah 1 kan udah kita dapat, ini daerah 2 seperti ini sama ya dengan K1-nya ini, K2-nya ini, oke, dan syarat batasnya kita masukin untuk X sama dengan 0. Ini sudah kita dapat tadi sebelumnya ya. Dengan menerapkan fisisnya di mana D tidak punya arti fisis, kita bikin setting nilainya 0 ya. Jadi tinggal sisa ini doang nih. Oke. Nah, dari dua persamaan yang kita sederhanakan di sini, sudah kita sederhanakan di sini, kita tinggal gabungkan aja. Kita substitusikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua di sini ya. Jadi C-nya kita ganti yang ini dari persamaan pertama. Maka akan diperoleh hubungan A dengan B ya. Maka dari situ kita bisa peroleh koefisien refleksi ya. Di sini K1 A min B sama dengan K2 A plus B, karena di sini C-nya kita ganti menjadi A plus B ya. Jadi yang tadinya K1 A min B sama dengan K2C, C-nya diganti A plus B. Makanya di sini diperoleh bentuknya seperti ini ya. Kemudian tinggal dikalikan ke dalam, nanti dapat yang ini untuk suku yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga sama, kalikan ke dalam nanti dapat yang ini ya. Yang koefisien A dengan A dikumpulkan, yang B dengan B dikumpulkan, maka nanti yang K2 pindah ke sini jadi minus ya. Nih, A-nya kita keluarin. Yang K1B pindah ke kanan jadi plus ya, B-nya kita keluarin. Nah, dari sini A-nya pindah ke sini supaya dapat B per A, yang ini pindah ke sini maka dapat bentuk yang ini. Atau dari bentuk ini kita tinggal bagi masing-masing dengan K1. K1 dibagi K1 ini tinggal 1, ini tinggal K2 per K1 ya. Yang ini juga sama. K1 dibagi K1 tinggal 1, ini dibagi K1 jadi K2 per K1. Nah, dari situ kita bisa peroleh koefisien refleksinya ya. Tinggal kerapatan arus refleksinya berapa dibagi dengan kerapatan arus partikel datangnya ya. Bentuknya sama H bar K per M, karena sama-sama di daerah 1 maka sama-sama K1 di sini, jadi tinggal B per A aja ya. B per A kuadrat. Nah, nanti dapat seperti ini ya. Kayak tadi, oke. Untuk yang hubungan antara koefisien A dan C, kita bisa substitusikan dari koefisien B-nya. Jadi, dari persamaan kedua yang ini ya, K1 A min B sama dengan K2C. Nah, karena B itu sama dengan C min A ya, atau tadi C sama dengan A plus B ya. Kita ganti B-nya menjadi ini dari persamaan yang di sini ya, maka dapat bentuk yang ini, C min A. Kalau A-nya kita gabungkan, di sini min ketemu min A jadi plus A, ditambah A jadi 2A ya, dikalikan dengan K1 dapat ini. Oke. K1 dikalikan min C dapat yang ini ya, ini tinggal K2C. Yang ada koefisien C kita tinggal gabung ke kanan. Oke, maka nanti akan diperoleh bentuknya seperti ini ya. Dari sini tinggal A pindah ke kanan supaya dapat C per A, yang K1 tambah K2 pindah ke kiri supaya dapat seperti ini. Oke.
Dari sini kita sederhanakan sedikit lagi, tinggal masing-masing yang atas dibagi K1, bawah dibagi K1. Nah, nanti tinggal yang atas tinggal 2, sisanya yang bawah jadi K1 dibagi K1 habis ya, tinggal 1. Yang ini tinggal K2 per K1. Oke, maka dari sini kita peroleh koefisien transmisinya. Bentuknya sama, intinya H bar K per M, tapi bedanya kalau transmisi dia di daerah 2, maka pakainya K2. Yang partikel datang di sini K1 ya. Ini dibagi C kuadrat dengan A kuadrat. Jadi yang habis hanya H bar per M. Bersisa K2 per K1 C kuadrat per A kuadrat ya. C per A-nya substitusikan dari sini. Oke, tinggal dikuadratin. Karena nggak ada I-nya jadi langsung dikuadratin aja ya. Dikalikan dengan K2 per K1 nanti dapatnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi perhitungannya sederhana lah ya. Oke, kita balik lagi untuk kasus yang lain. Oke, sebentar. Kita balik lagi. Nah, untuk gambaran fungsi gelombangnya bentuknya seperti ini. Jadi, oke, dengan permisalan yang tadi ya, kalau sumber partikelnya dia ada di sebelah kiri, jauh di sebelah kiri, di sebelah sini, dan mengemisikan partikel ya yang bergerak ke arah sumber positif, maka ini menunjukkan gelombang partikel datangnya nih. Nah, di mana nilai lambdanya itu adalah 2pi per K1 dengan K1 yang tadi nilainya ya akar 2 ME per H bar gitu. Nah, ketika di perbatasan medium ini dia dipantulkan lagi dengan panjang gelombang yang sama ya karena sama-sama nilainya K1-nya sama. Kayak gitu. Selain dipantulkan ada yang ditransmisikan ya. Di mana nilai panjang gelombang yang ditransmisikan itu nilainya 2pi per K2. Dan ini dia nilainya lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang untuk yang partikel datangnya. Karena K2 dengan K1 nilai K2 itu lebih kecil ya. Karena dia pembaginya lebih kecil otomatis nanti lambdanya akan lebih besar. Makanya dia lebih lebar nih panjang gelombangnya nih. Kayak gitu ya. Oke. Nah dari situ kita bisa peroleh bahwa panjang gelombang de Broglie-nya ini itu berubah dari nilai lambda 1 menjadi lambda 2 ketika si partikelnya itu melewati perbatasan di sini ya. Tapi nilai psi dan turunannya itu continue pada X sama dengan 0. Kayak gitu. Itu artinya seperti itu ya. Jadi dalam perambatannya gelombang atau si partikel tadi, paket-paket gelombang tadi, ya, ketika melalui dua medium yang berbeda di perbatasan ini, dia akan ditransmisikan, tapi nilai panjang gelombangnya itu berubah dari lambda 1 menjadi lambda 2. Ya, kayak gitu. Ini untuk kasus yang energi partikelnya lebih dari V0, kayak gitu. Sebenarnya kita bisa bayangkan di sini bukan berarti kayak semacam kita partikelnya itu lewat di atas dinding di sini ya. Sebenarnya bayangannya bukan seperti itu juga. Jadi bayangannya anggaplah gini, yang daerah satu ini kayak semacam ruang hampa, nggak ada apa-apa, nggak ada pengganggu apa-apa. Kemudian di yang daerah 2 ini kita anggap kayak semacam ada udara di situ ya. Dengan potensial pengganggunya adalah V0. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita bergerak bebas di daerah yang vakum ini, yang nggak ada apa-apa ini, ya, kemudian pas masuk perbatasan, pasti kan ada yang berbeda ya di kitanya ya. Jadi pasti ada hambatan-hambatan udara tadi, kayak gitu. Nah, hambatan-hambatan itulah yang membuat panjang gelombangnya menjadi lebih besar ya. Nah, kalau kita hubungkan panjang gelombang dengan frekuensi, kan kita tahu lambda itu adalah apa? Kalau bingung kalian bisa analogikan dengan rumus gerak lurus beratuan yang paling gampang. S sama dengan V kali T ya. Nah, S itu sama aja lambda, V cepat rambatnya, dan T itu adalah waktu. Tapi kan lebih enak kita bikin frekuensi. Jadi sama aja V per F gitu. Jadi lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya di daerah 2 ini karena lambdanya itu lebih besar, maka frekuensinya ini lebih kecil dia gitu. Jadi dibandingkan dengan gelombang datangnya, nilai frekuensi di daerah 2 itu jadi lebih kecil ya. Seperti itu ya gambarannya ya. Oke.
Nah, masih sama sekarang untuk yang kasus E-nya kurang dari V0. Jadi potensialnya sama, step potensial juga, hanya bedanya sekarang energinya kurang dari V0. Artinya si partikelnya itu bergerak di bawah sini lah. Atau bisa dibilang energinya tuh masih lebih kecil untuk apa ya? Melewati potensial penghalang di sinilah ya, karena dia energinya kurang dari V0 di sini. Nah, untuk yang E-nya kurang dari V0, dalam kasus ini fungsi potensialnya masih sama ya, hanya nilai energinya lebih kecil dari potensialnya gitu. Jadi karena di sini kita ambil energinya kurang dari V0. Nah, solusi untuk daerah 1 yang X-nya negatif itu identik dengan perhitungan sebelumnya. Jadi sama kayak dengan partikel bebas, nggak usah dipusingin. Yang berbeda adalah di dalam daerah 2-nya. Dalam daerah 2, persamaan Schrödingernya itu memberikan bentuknya seperti ini. Bentuk persamaan ini sebenarnya itu mirip kayak yang sebelumnya aja, yang minus 2M per H bar kuadrat ya, E minus V0. Tapi sekarang minus yang di luar ini kita kalikan ke dalam ibaratnya. Jadi yang tadinya E minus V0 berubah menjadi V0 minus E. Kenapa kita bikin seperti ini? Supaya tujuannya adalah si konstanta ini nilainya positif nih, konstanta yang positif. Kan kasus kita sekarang energinya kurang dari V0 kan? Ya. Karena energinya kurang dari V0, berarti kalau bentuknya E minus V0 nanti kan jadi negatif dia kan? Bilangan kecil dikurangi dengan bilangan besar kan pasti negatif. Makanya di sini kita bikin V0 dulu dikurangi E. Karena dia nilainya lebih besar dibandingkan dengan E. Dan karena ini koefisien atau konstanta yang positif ketika kita pindahkan ke sebelah kiri, maka dia jadi minus ya. Ibaratnya kayak minus K2 kuadrat dengan K2-nya itu ini. Jadi berbeda dengan yang kasus untuk partikel bebas yang plus di situ. Karena dia di sini dia minus bentuknya, maka solusinya bukan lagi solusi yang sinusoidal, tapi sekarang solusinya adalah dalam bentuk eksponensial biasa, ya, E pangkat K2X sama E pangkat minus K2X gitu. Nah, dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa untuk potensial yang konstan, solusinya akan memberikan bentuk persamaan osilasi ketika E-nya lebih dari V0. Ya, untuk kasus yang pertama tadi. Jadi di sini ada IK2X sama minus IK2X. Atau dia akan berbentuk eksponensial ketika energinya kurang dari potensialnya. Ini yang seperti yang sedang kita bahas di sini ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa ambil rumusan cepatnya seperti itu. Kalau energinya lebih dari V0, maka dia akan berbentuk persamaan osilasi. Tapi kalau energinya kurang dari V0, maka dia akan berbentuk persamaan eksponensial ya. Nah, tinggal permasalahannya nih, fisisnya gimana nih untuk C sama D di sini? Oke, maka untuk menentukannya dari solusi persamaan ini, dia jelas harus terdefinisi untuk range nilai X lebih dari 0. Lah, kenapa? Karena kasus kita adalah partikelnya bergerak dari sumbu X negatif ya, dari jauh sebelah kiri, bergerak ke kanan ya. Jadi untuk X yang lebih dari 0. Lagi pula ini kan untuk di daerah 2 ya. Di daerah 2 itu kan berarti gelombangnya dia nanti akan terus bergerak ke kanan sampai X-nya mendekati tak berhingga kan, terus positif ya, positif tak berhingga. Nah, maka dengan alasan inilah, maka bentuk pertama ini menjadi tak berhingga. Nih, yang ini nih, yang E pangkat K2X. Kalau si X-nya mendekati tak hingga ya. Ini akan bahaya untuk persamaan gelombangnya. Sedangkan persamaan gelombang kan ibaratnya harus well behave. Berperilaku baik ya, berkelakuan baik. Artinya dia ketika X-nya sangat besar, dia atau X-nya sangat jauh, dia fungsi gelombangnya tuh mendekati 0 atau hilang ibaratnya ya. Jadi di sini kita bisa setting nilai C-nya sama dengan 0 karena ini udah nggak bagus nih, udah nggak sehat di sini nih ya. Maka supaya menjaga fungsi gelombangnya terbatas atau terdefinisi, kita tinggal setting C-nya sama dengan 0 ya. Jadi untuk koefisien D dalam hal ini dia masih ada nih, karena ini masih aman. Kalau E pangkat minus tak hingga kan dia nilainya mendekati 0 ya.
Nah, koefisien D dalam psi2 ini menunjukkan perbedaan penting antara fisika kuantum dan klasik. Yaitu apa? Yaitu efek penembusan fungsi gelombang ke dalam daerah yang terlarang secara klasik. Gitu. Kenapa terlarang? Karena kan energi kita itu lebih kecil dibanding potensialnya ya. Jadi kalau secara klasik itu nggak mungkin nih kita mampu menembus daerah 2 di sini nih. Karena energi kita itu nggak cukup besar lah untuk melewatinya ya kan, kurang dari potensial penghalangnya kayak gitu. Tapi secara kuantum itu masih bisa diperbolehkan ada efek penembusan di sini. Yaitu dilihat dari koefisien D yang tadi, yang ini ya. Karena masih ada nilai psi2, berarti ada kemungkinan partikel di daerah 2 gitu ya. Jadi kalau digambarkan, karena untuk yang psi2 hanya E pangkat minus K2X dan minus ini berarti untuk yang eksponensial meluru. Jadi di daerah 2 kita gambarkan seperti ini bentuknya nih. Nah, jadi kasusnya sekarang kalau E-nya kurang dari V0, yang tadinya partikel datang di sini pas di perbatasan X sama dengan 0, dia dipantulkan dengan panjang gelombang yang sama, tapi masih ada yang diteruskan sedikit di sini sampai pada jarak tertentu ya, dimana energinya di sini udah nggak cukup lagi untuk mengatasi potensial pengganggu yang ini V0 ya. Jadi pada akhirnya dia akan hilang di sini sampai hanya sejauh X ya gitu. Nah, jadi dalam sudut pandang klasik, semua partikel yang dipantulkan pada batas potensial ini ya nggak ada lagi yang ditransmisikan. Tapi di sisi lain, paket gelombang mekanika kuantum itu dapat menembus pada jarak tertentu ke dalam daerah terlarangnya di sini ya. Kayak gitu. Jadi masih ada probabilitas untuk menemukan partikel di daerah terlarang ini secara klasik ini ya. Nah, jadi partikel klasik itu memang tidak pernah secara langsung teramati dalam daerah yang terlarang di sini. Tapi kalau kita melihatnya sebagai paket gelombang kuantum, maka ada probabilitas untuk menemukan partikel di sini. Kayak gitu. Meskipun untuk jarak yang tidak apa sih ya, pada jarak tertentu ya, enggak sampai seterusnya. Ini kan dia potensialnya tak berhingga nih. Maksudnya panjangnya kan lebarnya tak berhingga. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang potensial barir. Tapi untuk yang ini kita apa namanya skip dulu ya. Jadi mungkin cukup sampai sini dulu aja ya untuk pembahasannya. Biar apa kalian bisa memahami untuk kasus-kasusnya tadi dulu ya, untuk yang kasus partikel bebas dan untuk yang fungsi potensial step. Yang terpenting di sini adalah kalian mengerti mana fisisnya atau bayangan kasusnya seperti apa ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk potensial barir kita akan bahas di video selanjutnya aja ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.